Maka dari itu dibuat emboss, jadi samar. Buku ini diterbitkan kapan? Tahun 2008. Artinya udah 1 tahun kemudian baru buku ini dilarang? Iya. Nah selama 1 tahun itu berapa yang sudah laku atau sudah terdistribusi? Itu cuma 2 hari di toko buku. Setelah terbit, hanya 2 hari toko buku langsung dikembalikan. Oh langsung, saya pikir langsung habis. Saya bilang hebat betul buku ini, tapi langsung dikembalikan oleh pihak toko buku. Toko buku. Mengapa? Alasannya waktu itu adalah SARA. 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 Kami nggak tahu apa SARA-nya di mana. Satu toko buku atau semua toko buku? Semua toko buku. Ada juga di toko buku yang lain yang bukan itu, tapi mereka naruhnya di kedokteran kalau nggak salah. Oh buku ini ada di kedokteran, bagian kedokteran, supaya makin samar gitu. Waktu Anda meminta teman-teman untuk mendesain, itu kan atas persetujuan Anda lah buku itu kemudian bisa dicetak seperti ini. Ada nggak kesadaran bahwa ini buku kayaknya kalau Palu Arit ini kan dari dulu di Indonesia ini kan sensitif ya? Ada kesadaran itu? Sebetulnya saya menganggapnya sebuah sampul buku itu adalah seperti kanvas. Jadi dia adalah media seni bagi seniman. Jadi ketika teman saya punya apresiasi seperti itu, kita sepakat saja. Sepakat aja. Iya. Tapi terpikir tidak buku bahwa ini berbahaya atau sensitif? Waktu awal tidak. Tidak. Setelah diberitahu di Bredel baru oh ternyata bahaya. Sebelum ini, kan 2 hari itu kita berpikir bahwa mungkin sampulnya yang kena. Karena itu desain berikutnya ada buku ini dikembalikan, kita ganti sampulnya, kita tempel di lakban gitu. Coba lihat, jadi buku ini buku independen ya namanya ya. Dibaca sendiri kan. Jadi akhirnya ini independen yang sempurna, ditulis sendiri, diterbitkan sendiri, akhirnya dibaca sendiri. Karena orang lain nggak boleh baca. Jadi satu-satu Anda tutupin gitu lagi, baru kemudian dipasarkan kembali. Iya, tapi ditolak lagi. Ditolak lagi. Alasannya masih SARA. Isinya apa sih ini? Ya. Itu tahun 50-an pernah lahir sebuah organisasi besar bernama Lekra. Nah, selama 30 tahun organisasi ini dituduhkan sebagai underbow Partai Komunis Indonesia. Itu hampir semua produksi naskah-naskah, buku-buku itu mengatakan bahwa organisasi ini adalah kumpulan para gerombolan, pengacau panggung kebudayaan, itu yang kemudian terpersepsi. Menyebut orang Lekra, pastilah mereka akan berapresiasi, itu ada gerombolan dan PKI. Gitu. Nah, buku ini ingin memperlihatkan secara adil posisi Lekra itu. Kalau toh dosanya memang besar sekali, sudah 30 tahun kita saksikan pandangan itu. Nah, masa sih organisasi sebesar Lekra itu hampir di seluruh Indonesia, Jawa dikuasainya, dan organisasi terbesar waktu itu, masa selama 15 tahun berdirinya hanya mengurusi polemik yang tidak berkesudahan, terus nggak ada kerja yang lain selain mengganggu orang lain gitu. Nah, asumsi itu yang kita ingin jawab, bahwa manusia kan punya amal baik, amal buruk. Amal buruk udah 30 tahun. Nah, buku ini ingin mengemukakan amalan apa saja sih yang dilakukan oleh Lekra itu selama 30 tahun. Baik, sebelum Anda lanjutkan.